Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vijay Isvan. Di sini saya bersama dengan rekan saya yaitu Deviana Farhani yang akan mewakili kelompok asma untuk mempresentasikan tentang penyakit asma dan cara pengobatannya. Saya sebutkan anggota dari kelompok asma yaitu ada Alia Nafis, Anastia Eka Agustin, Bismillah Bara, Davina Maharani, Tojat Prasetyo, Gali Numukti, Asnani Sina, dan Rusyadia. Oke, dalam presentasi kali ini kita akan membahas tentang apa sih asma itu. Yang kedua ada etiologinya, yang ketiga ada prevalensi, yang keempat ada patofisiologi, yang kelima ada gejala, yang keenam ada penggolongan obat asmanya, yang ketujuh ada efek farmakodinamikanya, yang kedelapan ada terapi farmakologi, dan yang kesembilan adalah terapi non farmakologi dari penyakit asma ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi asma. Nah, apa sih asma itu? Nah, menurut Global Initiative for Asthma tahun 2017, asma ini merupakan penyakit heterogen. Kenapa dibilang penyakit heterogen? Karena penyebabnya banyak dan melalui mekanisme yang berbeda-beda, yang ditandai oleh inflamasi kronis saluran nafas dengan gambaran riwayat gejala pernapasan. Yang contohnya itu seperti mengi, nafas pendek, dada sesak, dan batuk. Nah, mengi ini contohnya itu seperti kayak dia nafas tapi ada suaranya gitu. Nah, gejala yang timbul dengan intensitas bervariasi dari waktu ke waktu dan disertai keterbatasan aliran udara, ekspirasi bervariasi. Nah, selanjutnya etiologi asma. Nah, etiologi itu asal mula suatu penyakit itu timbul. Untuk etiologi asma ini ada tiga, dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada asma ekstrinsik, yang kedua ada asma intrinsik, yang ketiga ada asma gabungan. Nah, untuk asma ekstrinsik ini dia ditandai dengan adanya reaksi alergi, contohnya seperti alergi debu, alergi serbuk sari, dan juga alergi bulu hewan. Dan juga termasuk asma intermiten. Maksudnya asma intermiten ini asma yang jarang terjadi, yang sekiranya hanya terjadi ketika ada alergen yang masuk dalam tubuh kita itu. Makanya asma intermiten ini maksudnya asma yang terjadi ketika seminggu cuma sekali doang gitu, yang tidak sering. Nah, pada penderita pasien yang kayak gini IgE-nya meningkat 60%. Nah, untuk asma intrinsik ini dia ditandai dengan reaksi non alergi. Nah, sehingga terjadilah timbul asma. Nah, contohnya itu salah satunya itu seperti kayak saat perubahan iklim atau cuaca, terus suhu lingkungan juga mempengaruhi, dan juga udara kelembapan. Nah, biasanya termasuk asma ini asmanya termasuk asma yang berat dengan IgE-nya masih dalam batas yang normal. Nah, untuk asma yang gabungan ini asma yang mempunyai karakteristik alergi dan juga maupun non alergi. Sekarang kita membahas tentang prevalensi asma. Kita lihat di tabel prevalensi asma di tahun 2007. Nah, grafik itu menunjukkan bahwa ada 16 provinsi yang mempunyai prevalensi penyakit asma yang melebihi angka nasional. Di antaranya itu Jawa Barat, Gorontalo, Aceh, dan Papua Barat. Nah, terdapat juga 17 provinsi yang memiliki prevalensi asma di bawah angka nasional. Di antaranya itu ada Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan juga Riau. Nah, selanjutnya kita lihat pada prevalensi tabel di tahun 2018 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2018 ini terdapat 19 provinsi yang mempunyai prevalensi penyakit asma yang melebihi angka nasional, yang menjadi 2,4 angka nasionalnya. Nah, jika dibandingkan dengan hasil yang tahun 2007, nah tadi itu terdapat 6 provinsi yang prevalensinya itu sebelum berada di bawah angka nasional menjadi di atas angka nasionalnya itu. Salah satunya itu ada Provinsi Sulawesi Selatan, terus juga ada Bengkulu, terus Jawa Timur, terus juga ada Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan juga Banten. Nah, kemudian terdapat 4 provinsi juga nih yang memiliki prevalensi asmanya mengalami penurunan sehingga berada di bawah angka nasional, yaitu salah satunya Sumatera Barat, Papua, Aceh, dan Papua Barat. Nah, jika grafik tahun 2007 dibandingkan 2018, diketahui nih bahwa terdapat kenaikan prevalensi asma secara nasional sebesar 0,5%. Nah, perbandingan angka prevalensi pada tulisan ini yang di tabel ini di tahun 2007 dan 2018 ini dikarenakan kesamaan dalam mendiagnosa asma pada tahun-tahun tersebut. Nah, yaitu dengan cara wawancara berdasarkan diagnosa dan juga tenaga kesehatan. Selanjutnya kita lihat pada tabel prevalensi asma karakteristik berdasarkan umur di tahun 2007 dan 2018. Nah, berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui nih menunjukkan bahwa peningkatan prevalensi asma seiring bertambahnya usia. Nah, kita lihat pada prevalensi 12,4% itu di kelompok usia yang 75 tahun ke atas. Nah, itu tuh kemungkinan bukan murni disebabkan oleh penyakit asma. Nah, mungkin karena untuk mendiagnosa penyakit asma ini pada orang yang lanjut usia itu sedikit lebih sulit karena gejala asma yang dialami itu hampir sama dengan gejala penyempitan saluran nafas lainnya pada PPOK berupa sesak nafas dan juga batuk kan. Nah, kemungkinan pada hasil riset Dikti yang 2018 juga itu terlihat hasilnya sama-sama konsisten, di mana pada umur 70 tahun 5 ke atas itu yang paling besar yang terkena dampak dari penyakit prevalensi asma ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang patofisiologi asma. Nah, patofisiologi asma ini akan dijelaskan dengan rekan saya yaitu Deviana Farhani. Yang berikutnya ada patofisiologi asma. Keterbatasan aliran udara pada asma bersifat recurrent dan disebabkan oleh berbagai perubahan dalam jalan napas yang meliputi bronkokonstriksi, edema jalan napas, airway hyperresponsiveness, airway remodeling, dan early and late onset asma.
Yang pertama, ada bronkokonstriksi. Bronkokonstriksi merupakan penyempitan saluran napas yang diikuti gangguan aliran udara. Pada asma eksaserbasi akut, kontraksi otot polos bronkus atau bronkokonstriksi terjadi secara cepat, menyebabkan penyempitan saluran napas sebagai respon terhadap paparan berbagai stimulus, termasuk alergen atau iritan. Bronkokonstriksi akut yang diinduksi oleh alergen ini merupakan hasil IgE-dependent release of mediators dari sel mas, yang meliputi histamin, tryptase, leukotrien, dan prostaglandin, yang secara langsung mengakibatkan kontraksi otot polos saluran napas. Yang kedua, edema jalan napas. Saat penyakit asma menjadi lebih persisten dengan inflamasi yang lebih progresif, akan diikuti oleh munculnya faktor lain yang lebih membatasi aliran udara. Faktor-faktor tersebut meliputi edema, inflamasi, hipersekresi mukus, dan pembentukan mukoslag, serta perubahan struktural termasuk hipertrofi dan hiperplasia otot polos saluran napas. Yang ketiga, ada airway hyperresponsiveness. Mekanisme yang dapat mempengaruhi airway hyperresponsiveness bersifat multipal. Di antaranya termasuk inflamasi, dysfunctional neuroregulation, dan perubahan struktur, di mana inflamasi merupakan faktor utama dalam menentukan tingkat airway hyperresponsiveness. Pengobatan yang diarahkan pada inflamasi dapat mengurangi airway hyperresponsiveness serta memperbaiki tingkat kontrol asma. Selanjutnya, yang keempat, ada airway remodeling. Keterbatasan aliran udara dapat bersifat partially reversible pada beberapa penderita asma. Perubahan struktur permanen dapat terjadi di saluran nafas terkait hilangnya fungsi paru secara progresif yang tidak dapat dicegah sepenuhnya dengan terapi yang ada. Airway remodeling melibatkan aktivasi banyak sel yang menyebabkan perubahan permanen dalam jalan napas. Hal ini akan meningkatkan obstruksi aliran udara, airway hyperresponsiveness, dan dapat membuat pasien kurang responsif terhadap terapi. Biopsi bronkial dari pasien asma menunjukkan gambaran infiltrasi eosinofil, sel mas, serta sel T yang teraktivasi. Karakteristik perubahan struktur mencakup penebalan membran subbasal, fibrosis subepitel, hiperplasia dan hipertrofi otot polos saluran napas, proliferasi dan dilatasi pembuluh darah, serta hiperplasia dan hipersekresi kelenjar mukus. Hal ini menunjukkan bahwa epitelium mengalami perlukaan secara kronis serta tidak terjadi proses repair yang baik, terutama pada pasien penderita asma berat. Adanya gabungan perubahan dalam jalan napas tersebut akan membatasi aliran udara pada penderita asma. Berikut ini merupakan faktor yang membatasi aliran udara pada asma akut dan persisten. Selanjutnya, ada patogenesis dari asma. Patogenesis asma ini meliputi early onset dan late onset. Yang pertama, ada early onset atau childhood onset asma. Faktor risiko utama yang terkait dengan childhood onset asma adalah predisposisi genetik, riwayat alergi dan asma keluarga, infeksi virus respirasi, kolonisasi bakteri, sensitisasi alergi, dan paparan tembakau. Riwayat orang tua dengan penyakit atopik telah lama diketahui menjadi faktor risiko kuat asma pada anak-anak. Penelitian genetik telah menunjukkan bahwa asma bersifat genetik heterogen dan telah mengidentifikasi suatu region yang mengandung ORM-DL3 di kromosom 17q21 yang sangat terkait dengan childhood onset asma dan secara signifikan terkait dengan banyaknya transkrip ORM-DL3. Hasil ini telah berhasil direplikasi di cohort childhood onset asma lainnya. Dengan demikian, kecenderungan genetik memainkan peran utama dalam timbulnya asma pada anak usia dini. Selanjutnya, yang kedua, ada late onset atau adult onset asma. Adult onset atau late onset asma dipertimbangkan ketika gejala asma muncul pertama kalinya saat usia dewasa. Usia saat diagnosis menentukan istilah late onset asma dan bervariasi dari usia 12 tahun sampai lebih dari sama dengan 65 tahun. Berbeda dengan childhood onset asma, prevalensi dan faktor yang terkait dengan adult onset asma hanya sedikit diketahui. Asma tersebut terutama terdapat pada wanita, memiliki tingkat remisi rendah, serta jarang dikaitkan dengan penyakit alergi dan atopik. Selain itu, banyak pasien adult onset asma memiliki prognosis yang buruk, disertai penurunan fungsi paru yang cepat dan keterbatasan aliran udara persisten yang lebih berat. Beberapa faktor risiko terkait adult onset atau late onset asma ini antara lain paparan iritan di tempat kerja, polutan lingkungan, serta pajanan rokok baik aktif ataupun pasif, hormon seks wanita, infeksi saluran napas, konsumsi aspirin dan paracetamol, obesitas, dan kejadian stres dalam hidup. Sekarang kita akan membahas tentang gejala asma, salah satunya yaitu sesak nafas atau sulit bernapas, yang kedua sesak dada, yang ketiga batuk terutama pada malam hari dan juga pada pagi hari, dan yang paling ciri khas yaitu suara mengi. Nah, suara mengi ini suara ketika saat bernafas itu ada suara seperti ngorok, contohnya itu seperti adanya suara ngik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gejala asma berat. Nah, gejala asma berat ini salah satunya yang pertama serangan batuk yang hebat, nafas juga jadi berat dan juga tersengal-sengal, dan juga yang mengakibatkan sesaknya di dada. Terus yang kedua itu susah berbicara dan berkonsentrasi. Terus yang ketiga itu jalan sedikit menyebabkan nafas tersengal-sengal. Nah, karena kan penyempitan di saluran pernapasan bronchiolusnya itu, jadi jalan sedikit pun itu kita sudah merasa capek gitu, karena saking di saluran pernapasan kita itu menyempit. Jadi itu kita butuh tarikan nafas yang banyak supaya oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu banyak. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada nafas menjadi dangkal dan cepat atau lambat dibandingkan biasanya. Terus yang kelima juga pundak akan membungkuk. Terus yang keenam juga lubang hidung mengembang dengan setiap tarikan nafas. Nah, itu salah satu gejalanya. Terus yang ketujuh itu di daerah leher dan di antara atau di bawah tulang rusuk merusak ke dalam, terus juga bersama tarikan nafas.
Nah, selanjutnya terakhir gejala asma beratnya yaitu adanya bayangan abu-abu atau membiru pada kulit bermula dari daerah sekitar mulut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penggolongan dan mekanisme obat asma. Nah, penggolongan obat asma ini terbagi menjadi 5. Salah satunya yaitu ada antialergika. Nah, mekanisme kerja dari obat antialergika ini, dia menstabilkan sel mast atau mastosit ini tidak melepaskan histamin. Nah, bahwa kita ketahui itu histamin yang banyak di dalam tubuh kita itu menyebabkan asma. Maksudnya itu, nah, ketika histamin pecah dari sel mast, nah itu dia salah satunya itu memicu terjadinya penyakit asma. Nah, jadi mekanisme kerja dari obat antialergika ini dia menstabilkan sel mast supaya antihistamin yang di dalam sel mast itu tidak keluar gitu. Nah, obat ini itu sangat berguna untuk mencegah serangan asma yang diakibatkan oleh alergi, misalkan kayak alergi debu atau alergi sabuk sari atau alergi bulu kucing gitu, yang mengakibatkan seseorang itu terkena asma. Nah, yang termasuk dalam kelompok obat ini salah satunya adalah kromoglikat. Yang kedua itu ada B2 adrenergik. Nah, antihistamin juga sebenarnya termasuk obat antialergika. Nah, salah satunya itu dari obat antihistamin seperti kayak ketotifen gitu, karena dia hampir sama mekanisme kerjanya tapi sedikit berbeda. Nanti akan dibahas setelah ini. Kalau misalkan dari mekanisme kerja obat antihistamin. Nah, yang kedua dari penggolongan obat asma ini adalah bronkodilator. Nah, bronkodilator ini mekanisme kerjanya merangsang sistem adrenergik yang memberikan efek bronkodilatasi. Nah, bronkodilator ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada adrenergik, yang kedua ada antikolinergik, yang ketiga ada rifampicin. Nah, untuk yang obat adrenergik ini dia contohnya itu salah satunya obatnya salbutamol dan terbutalin. Nah, bahwa kita ketahui di jantung itu ada reseptor beta 1 dan reseptor beta 2. Nah, yang obat-obatan adrenergik ini dia bekerja selektif terhadap reseptor beta 2 dan efeknya itu akan bronkodilatasi. Nah, dia tidak bekerja pada reseptor B1, di mana yang reseptor B1 ini ketika dirangsang akan meningkatkan kontraksi jantung. Jadi obat-obat yang adrenergik ini dia aman untuk pasien yang dengan gangguan jantung. Nah, selanjutnya antikolinergik. Nah, contoh dari obat-obat antikolinergik ada oxyphenolnium, diazinamium, dan ipratropium. Nah, dia itu bekerja dengan cara memblokir reseptor saraf kolinergik pada otot polos bronki. Nah, dalam otot polos bronki ini kita ketahui bahwa terdapat keseimbangan antara adrenergik dan kolinergik. Nah, bila reseptor beta 2 sistem adrenergik terhambat, maka sistem kolinergik ini akan dominan. Nah, kalau misalkan sistem kolinergik ini akan dominan, terjadilah bronkokontraksi. Makanya sehingga penciutan bronki nih, bronkiolus kita akan menciut gitu. Nah, dari obat-obat antikolinergik ini dia memblokir reseptor saraf kolinergik pada otot polos bronkiolus sehingga aktivitas saraf adrenergik menjadi dominan. Nah, ketika saraf adrenergik menjadi dominan, maka efeknya itu akan bronkodilatasi gitu. Nah, penggolongan obat asma yang ketiga ada antihistaminika, contohnya ada ketotifen, oxatomida, dan tiazinamium. Nah, antihistaminika ini dia bekerja memblokir reseptor histamin, sehingga mencegah terjadinya bronkokonstriksi gitu. Nah, banyak antihistamin memiliki daya antikolinergik dan sedatif. Nah, antara lain itu contoh obatnya ya ketotifen, oxatomida, dan tiazinamida, dan deptropin. Nah, selanjutnya ada kortikosteroid, contohnya hidrokortison, prednison, dexamethasone, dan betamethasone. Nah, dia itu kerja obatnya itu mekanismenya dengan mempertinggi kepekaan reseptor beta 2 sehingga dapat melawan efek mediator seperti gatal dan radang. Penggunaannya juga terutama pada serangan asma akibat infeksi virus atau bakteri. Nah, tetapi pada penggunaan jangka panjang ini hendaknya dihindari karena berhubung efek sampingnya itu seperti osteoporosis, borok lambung, hipertensi, dan diabetes. Nah, tapi efek samping dari yang tadi sudah saya kasih tahu itu dapat dikurangi dengan cara pemberian inhalasi gitu. Nah, yang terakhir ada ekspektorasi. Contoh obatnya itu ada bromhexin dan juga acetilcysteine. Nah, dia itu cara kerja obatnya itu dengan merangsang mukosa lambung dan sekresi saluran nafas. Nah, sehingga menurunkan viskositas lendir. Nah, dari mekanisme kerja acetilcysteine juga dia terhadap mukosa protein sehingga melepaskan ikatan disulfida sehingga viskositas lendirnya itu berkurang gitu. Nah, selanjutnya untuk efek farmakodinamik akan dijelaskan oleh Diviana Farhani. Ya, yang selanjutnya ada efek farmakodinamik. Nah, efek farmakodinamik ini ada efek farmakodinamik dari epinefrin dan juga efek farmakodinamik dari norepinefrin. Yang pertama, epinefrin. Epinefrin ini akan menimbulkan efek yang mirip dengan stimulasi saraf adrenergik atau aktivitas saraf simpatis. Nah, efeknya ini akan sangat terlihat terhadap otot polos dan juga jantung.
Dan juga efek dari obat epinefrin ini bisa kita lihat di dalam pembuluh darah, jantung, arteri koroner, tekanan darah, otot polos, saluran cerna, pernapasan, mata, dan juga hematologi. Yang pertama, efeknya di dalam pembuluh darah. Di saat dosisnya rendah, dia akan menimbulkan efek pembuluh darah otot rangka akan mengalami dilatasi. Dan saat dosisnya tinggi, dia akan bereaksi dengan reseptor alfa dan beta, yang mana reseptor alfa ini banyak terdapat di pembuluh darah, dan juga dia akan mengakibatkan tekanan darahnya naik, yang dikarenakan resistensi perifer meningkat. Sementara itu, reseptor beta akan mengakibatkan hipotesis sekunder. Lalu, saat pemberian dosis terapi, dia akan menimbulkan peningkatan aliran darah ke otak. Dan efeknya pada jantung bisa kita lihat, yaitu mengaktifkan reseptor beta pada jantung, sel pacu jantung, dan jaringan konduksi. Yang selanjutnya itu efek pada arteri koroner. Dia akan meningkatkan aliran darah koroner. Dan juga efeknya pada tekanan darah, dia akan meningkatkan tekanan darah sistolik dan menurunkan tekanan darah diastolik. Dan efeknya ini pada otot polos, dia akan akan memberikan efek berbeda-beda tergantung reseptor pada suatu organ tersebut. Dan yang berikutnya itu efek pada saluran cerna. Dia akan membuat otot polos pada saluran cerna berrelaksasi. Dan yang berikutnya ada efek pada pernapasan. Dia akan mempengaruhi pernapasan, terutama dalam relaksasi otot bronkus melalui reseptor beta. Yang selanjutnya ini efek pada mata. Di efek pada mata ini dia akan menurunkan tekanan intraokuler. Yang berikutnya ada efek pada hematologi. Pada efek hematologi ini, dia akan meningkatkan jumlah neutrofil, akan mempercepat pembekuan darah, dan juga mempercepat fibrinolisis. Yang selanjutnya ini ada obat norepinefrin. Biasa disebut juga levaterenol. Dia ini bekerja di reseptor alfa. Efek yang akan ditimbulkannya ini, yang pertama, dia akan menimbulkan efek peningkatan tekanan darah diastolik dan sistolik pada darah. Yang kedua, aliran darah koroner akan meningkat. Yang ketiga, denyut jantung akan melemah. Selanjutnya, ada terapi farmakologi untuk penyakit asma. Terapi farmakologi untuk penyakit asma ini bisa menggunakan obat dengan golongan simpatomimetik, antagonis reseptor leukotrien, antikolinergik, dan juga kortikosteroid. Yang pertama adalah obat golongan simpatomimetik, yaitu salmeterol. Obat ini merupakan obat simpatomimetik selektif beta 2, memiliki manfaat yang besar dan bronkodilator yang paling efektif dan dengan efek samping yang minimal pada terapi asma. Adapun mekanisme kerjanya adalah dia ini menstimulasi reseptor beta 2 yang menyebabkan bronkolodilatasi, peningkatan clearance mukosa liari, stabilitas sel mas, dan menstimulasi otot skelet. Adapun indikasinya adalah agonis beta 2 kerja diperlama seperti salmeterol dan formoterol. Digunakan bersamaan dengan obat antiinflamasi dan juga untuk kontrol jangka panjang terhadap gejala yang timbul pada malam hari. Adapun bentuk sediaannya adalah aerosol dan juga dosisnya adalah untuk anak berusia lebih dari 4 tahun 50 mikrogram 2 kali sehari dengan jarak 12 jam. Efek samping yang ditimbulkan dari obat ini adalah sakit pada sendi punggung atau sendi, kram otot, serta infeksi saluran pernapasan atas. Yang berikutnya ada antagonis reseptor leukotrien. Contoh obatnya itu ada Zafirlukaz, yang mana mekanisme kerjanya ini, dia ini menghambat leukotrien yang merupakan senyawa yang diproduksi sistem kekebalan tubuh. Adapun indikasi dari obat ini adalah profilaksis dan perawatan asam kronik pada dewasa dan anak di atas 5 tahun. Lalu untuk dosisnya ini, untuk dewasa dan anak lebih atau sama dengan 12 tahun, 20 mg 2 kali sehari. Dan untuk anak 5-11 tahun, 10 mg 2 kali sehari, 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Adapun efek samping yang ditimbulkan adalah, efek sampingnya ini akan terjadi pada 3% pasien, seperti sakit kepala, mual, dan infeksi. Selanjutnya, golongan obat yang ketiga adalah antikolinergik, yaitu obat ipratropium bromida. Dengan mekanisme kerjanya yaitu menghambat refleks vagal dengan cara mengantagonis kerja asetilkolin. Adapun indikasinya adalah paru-paru obstruktif kronik, termasuk bronkitis kronik dan emfisema. Adapun dosis dan bentuk sediaannya, untuk aerosol 2 inhalasi 36 mikrogram 4 kali sehari. Untuk larutan 500 mikrogram 3-4 kali sehari nebulizer oral dengan interval pemberian 6-8 jam. Adapun efek samping yang dihasilkan dari obat ini adalah sakit punggung, sakit dada, dan bronkitis. Untuk obat yang keempat adalah golongan kortikosteroid, seperti dexamethasone. Adapun mekanisme kerjanya yaitu menurunkan jumlah dan aktivitas dari sel yang terinflamasi dan meningkatkan efek obat beta adrenergik dengan memproduksi AMP siklik. Inhibisi mekanisme bronkokonstriktor atau merelaksasi otot polos secara langsung. Adapun dosis dan bentuk sediaannya, tablet untuk dewasa dengan dosis 0,75 sampai 9 mg dalam 2-4 dosis terbagi. Untuk anak-anak 0,024 sampai 0,34 mg per kilogram berat badan dalam 4 dosis terbagi. Adapun efek sampingnya ini ada yang lokal dan ada yang sistemik.
Untuk yang lokal, dia akan mengiritasi tenggorokan, suara serak, dan juga batuk. Dan untuk yang sistemik, dia akan terjadinya kematian disebabkan oleh insufisiensi adrenal dan setelah terjadinya peralihan dari kortikosteroid sistemik ke aerosol. Yang selanjutnya ada terapi non-farmakologi untuk penyakit asma. Yang pertama, dengan cara edukasi pasien, yaitu mengedukasi pasien meliputi pengetahuan tentang patogenesis asma, bagaimana mengenal pemicu asmanya, dan mengenal tanda-tanda awal keparahan gejala, cara penggunaan obat yang tepat, dan bagaimana memonitor fungsi paru-parunya. Yang kedua itu ada sanitasi, yang mana dengan cara menjauhkan faktor pemicu serangan seperti debu rumah, binatang peliharaan, juga faktor aspesifik seperti penurunan suhu, hawa dingin, asap, dan kabut, obat pembebas histamin. Dan juga yang ketiga ini dengan cara tidak merokok, karena asap rokok itu baik itu aktif maupun pasif, dia akan dapat memicu timbulnya bronkokonstriksi atau kondisi di mana otot-otot polos dan bronkus ini berkontraksi. Yang selanjutnya ini yang keempat ada fisioterapi, yaitu latihan pernafasan, relaksasi, menepuk-nepuk bagian dada untuk mempermudah pengeluaran dahak. Dan yang kelima ini ada dengan cara melakukan pengukuran dengan peak flow meter. Peak flow meter ini merupakan perangkat portable untuk mengukur banyaknya udara yang keluar dari paru-paru atau peak expiratory flow rate atau biasa disingkat PEFR. PEFR ini merupakan jumlah udara yang dikeluarkan dengan cepat dari paru-paru dalam satu tarikan nafas. Yang keenam, ada senam asma. Senam asma ini merupakan suatu jenis kelompok latihan exercise group yang melibatkan aktivitas gerak tubuh atau merupakan suatu kegiatan yang membantu proses rehabilitasi pernapasan pada penderita asma. Tujuannya ini untuk meningkatkan kemampuan otot-otot yang berkaitan dengan mekanisme pernapasan, meningkatkan kapasitas, serta efisiensi dalam proses pernapasan. Yang ketujuh, ada teknik pernapasan Buteyko. Teknik olah napas yang dikembangkan khusus untuk pasien asma bronkial. Kelebihannya ini adalah dia ini dapat menurunkan frekuensi serangan asma atau kekabuhan, mencegah tingkat keparahan, dan menurunkan dosis kortikosteroid inhalasi serta memperbaiki PEFR-nya. Terus selain itu, teknik pernapasan Buteyko juga dapat menghentikan batuk, hidung tersumbat, dan juga sesak napas. Yang kedelapan itu ada pemberian oksigen. Yang kesembilan, banyak minum untuk menghindari dehidrasi. Yang kesepuluh, kontrol secara teratur. Yang kesebelas, menghindari kegemukan. Karena orang yang kegemukan atau obesitas ini akan mengalami penurunan fungsi dan kapasitas paru-paru akibat penumpukan lemak berlebih pada area perut. Inilah yang nantinya akan menekan paru-paru sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.